Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di dalam channel video pembelajaran Universitas Nusa Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya Wahid Akbar Basudani akan membahas mengenai mata kuliah karakter building pada pertemuan 4 dengan judul bab motivasi, sikap, dan perilaku sosial. Kita langsung saja masuk kepada materinya. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui dulu tentang pengertian motivasi. Apa itu motivasi? Motivasi itu adalah kekuatan atau daya dorong yang menggerakkan, sekaligus mengarahkan kehendak dan perilaku seseorang dengan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang dia inginkan yang muncul dari keinginan dari dalam dirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Baik, setelah kita mengetahui tentang apa itu motivasi, kemudian di sini kita membahas juga mengenai tentang hierarki kebutuhan Maslow. Nah, di dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia itu dibagi menjadi 5 tingkat menurut Maslow. Yang pertama ada tingkat yang namanya kebutuhan fisiologis. Apa itu kebutuhan fisiologis? Kebutuhan fisiologis itu adalah kebutuhan dasar ya, seperti pangan, sandang gitu ya, kebutuhan-kebutuhan yang mencakup kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada tingkatan kedua yang disebut dengan kebutuhan akan rasa aman atau safety needs, yaitu adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan pertamanya terpenuhi. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan pertama dulu, baru kemudian naik kepada tingkat pemenuhan kebutuhan yang kedua, yaitu rasa aman ini menurut Maslow. Pada kebutuhan tahap kedua ini, seorang individu menginginkan terpenuhinya rasa keamanan, di mana pada dasarnya kebutuhan rasa aman ini mengarah pada dua bentuk, yaitu kebutuhan akan keamanan jiwa dan kebutuhan akan keamanan harta gitu ya. Kayak misalnya nih, kita ngerasa aman, misalnya kalau misalnya kita sudah bekerja, misalnya jadi PNS gitu ya, kita akan merasa aman. Nah, itu dibutuhkan gitu ya. Terus juga misalnya kita akan merasa aman ketika misalnya kita memiliki tingkat penghasilan sekian gitu ya. Nah, itu kebutuhan akan rasa aman. Kemudian kita beranjak ke kebutuhan yang ada di tingkat yang lebih tinggi menurut Maslow, yaitu adalah kebutuhan akan kasih sayang atau love and belongingness needs gitu ya. Apa itu? Ya, yang pasti kita sudah harus mengetahui bahwa ketika kita beranjak ke kebutuhan yang ketiga, otomatis kebutuhan yang pertama dan kedua ini harus sudah terpenuhi dulu, gitu ya. Pada kebutuhan yang ini mencakup tentang perasaan seseorang, seperti memiliki cinta, kasih sayang, keluarga yang bahagia, terus hubungan suami istri yang langgeng, terus juga anak-anak dalam perkawinan yang sah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Sama juga dia kebutuhan akan berorganisasi sosial, itu juga termasuk di kebutuhan yang ketiga. Kemudian kita lanjut lagi kepada kebutuhan yang keempat, yaitu kebutuhan akan penghargaan atau esteem needs, yaitu di mana kebutuhan ini harus sudah memenuhi tiga kebutuhan pada awal, seperti syarat-syarat yang sebelumnya, dan di mana pada kebutuhan ini seseorang mencakup pada keinginan untuk memperoleh akan harga diri. Harga diri atau respek diri bergantung pada keinginan dan kekuatan, kompetensi, kebebasan, serta kemandirian dari seseorang. Baik, kita lanjut kepada kebutuhan yang kelima, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Di dalam piramida kebutuhannya Maslow, ini adalah kebutuhan yang paling tinggi, atau disebut dengan self-actualization needs gitu ya. Apa itu? Yaitu adalah seseorang pada tahap ini, yaitu orang yang ingin sekali terpenuhinya kebutuhan dia akan sebuah aktualisasi diri, yaitu ia ingin menggunakan potensi dan mengaktualisasikan dirinya dalam bentuk pengembangan diri. Kondisi ini diaplikasikan gitu ya dalam bentuk pekerjaan yang sudah jauh dari hanya sekedar rutinitas. Namun pada sisi yang lain, dia jauh lebih menantang dan membutuhkan kreativitas yang lebih tinggi sehingga menghasilkan karya-karya yang luar biasa. Contohnya saya ambil salah satu tokoh yang mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Misalnya saya anggaplah penokohan akan Baba Alun ya, atau biasa namanya itu biasa disebut dengan Yusuf Hamka, pengusaha tol. Nah, dia melakukan aktualisasi diri seperti apa? Dia bersedekah kepada orang lain dalam bentuk menjual nasi kuning ya, kalau nggak salah menjual nasi kuning dengan harga yang murah sehingga orang-orang tidak mampu bisa makan dengan harga murah. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari aktualisasi diri gitu ya. Baik, kemudian kita lanjut lagi.
bagaimana sih cara memotivasi diri kita? Di sini terdapat beberapa poin ya. Yang pertama adalah memotivasi diri melalui rasa percaya diri. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kita harus menghindari tuh yang namanya mencari-cari alasan ya. Saya pernah baca buku, itu salah satu buku judulnya No Excuse gitu ya. Nah, itu adalah buku itu menceritakan tentang bagaimana orang itu mencari-cari alasan. Misalnya, wah saya nggak bisa baca nih, gitu. Berarti oh iyalah, karena saya nggak pernah makan bangku sekolah segala macam. Padahal banyak juga orang zaman dulu yang nggak makan bangku sekolah tapi bisa baca gitu ya. Nah, dia hanya mencari-cari alasan. Kemudian kita juga harus menggunakan daya imajinasi. Daya imajinasi ini menarik gitu ya, karena ada beberapa keilmuan sekarang yang bisa kita lihat. Salah satu bukunya kayak seperti The Secret gitu ya. Terus juga ada tentang apa ya, kuantum ikhlas gitu ya. Itu menggunakan daya imajinasi atau alam bawah sadar untuk menarik atau memotivasi diri kita gitu ya. Terus juga kita perlu jangan takut gagal gitu ya. Karena kebanyakan ketika kita dalam tahap mencoba memotivasi diri itu pasti ada gagalnya, nggak mungkin nggak. Nah, gagal itu adalah proses ya, proses untuk menuju keberhasilan. Kemudian juga kita harus memperhatikan penampilan. Jadi jangan sampai kayak oh kita mau misalnya saya mau jadi pekerja misalnya di bank. Nah, terus kita tidak memperhatikan penampilan gitu ya. Gagal tes untuk kerja di bank ya karena penampilan kita berantakan, ya wajar gitu ya. Makanya kita perlu juga memperhatikan penampilan karena penampilan kita itu adalah bentuk penghargaan terhadap diri kita juga gitu ya. Terus kemudian cara memotivasi diri yang lain adalah memotivasi diri dengan menentukan sasaran. Jadi kita harus menentukan goals ya. Kalau saya sering bilangnya goals. Kayak misalnya goal saya bulan ini saya harus achieve, misalnya saya ada seorang sales gitu ya, saya harus achieve di angka penjualan 1,5 miliar gitu ya. Nah itu ada sasarannya gitu ya, kita tentukan. Nah kemudian yang ketiga adalah memotivasi diri dengan menyusun catatan mengenai sukses yang pernah diraih. Nah ini kalau misalnya ini saya kasih contoh yang gampang gini, salah satu faktor kemerdekaan bangsa Indonesia adalah kenangan akan kejayaan di masa lalu. Nah, apa kenangan kejayaan di masa lalu gitu ya? Nah, itu adalah kenangan akan berdirinya bahkan berkuasanya satu kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Majapahit. Nah, kenangan itu dibangkitkan oleh para pejuang kita sehingga kita dulu adalah bangsa yang merdeka, yang bisa kuat, yang bisa menguasai berbagai wilayah di Nusantara gitu ya, bahkan sampai di luar Indonesia. Nah, makanya kita berjuang gitu ya atas dasar itu. Kayak misalnya kita pernah kok achieve di misalnya seorang sales, saya pernah achieve di angka 5 miliar penjualannya. Kemudian sewaktu-waktu penjualan saya turun gitu ya seiring dengan waktu. Nah, saya harus memotivasi diri saya gitu. Oh, saya pernah kok bisa mencapai angka itu gitu ya. Jadi kita harus tulis tuh catatan yang sukses yang pernah kita raih sehingga kita bisa meraih sukses-sukses lainnya. Baik, kita lanjut kepada materi berikutnya, di mana di sini bisa kita lihat ada Joluf dan Harry Ingham yang mengungkapkan tentang teori jendela Johari. Apa itu jendela Johari? Yuk, mari kita masuk ke dalam materi jendela Johari. Di sini bisa kita lihat ya, ada diagram jendela Johari, di mana di bagian atas ini terdapat diri kita, di mana ada hal-hal yang kita ketahui dan tidak kita ketahui. Kemudian pada sisi kiri terdapat orang lain, dengan asumsi bahwa ada orang lain, hal-hal yang diketahui oleh orang lain maksudnya, terus juga hal-hal yang tidak diketahui orang lain sama dengan diri kita. Nah, kemudian di sini jendela joharinya yang pertama ada yang namanya daerah terbuka, di mana di daerah terbuka ini kita diri sendiri tahu dan orang lain juga mengetahui hal yang sama. Jadi di sini berisi mengenai tentang informasi gitu ya, baik informasi pada diri kita maupun informasi orang lain, kayak misalnya status perkawinan kita, terus juga misalnya pekerjaan kita kerja di mana, nah itu daerah terbuka ya, atau informasi atau peluang yang biasanya kita tahu dan orang lain juga tahu gitu ya. Terus kemudian di daerah yang kedua disebut dengan daerah buta atau blind area. Di sini di mana orang lain tuh tahu gitu, tapi kita tidak tahu. Nah, apa sih hal-hal yang masuk dalam daerah buta gitu ya? Yang pertama itu misalnya contohnya adalah bakat ya, bakat yang kadang-kadang kita sendiri nggak tahu loh, kita punya bakat itu, tapi orang lain bisa tahu gitu. Kayak misalnya, oh dia jago main bola loh, atau misalnya dia jago nyanyi gitu ya. Orang lain tahu dia jago nyanyi, tapi dia nggak tahu, dia cuma hanya nyanyi aja, menikmati dia nyanyi,
tapi dia nggak tahu kalau dia itu punya bakat sebagai penyanyi gitu ya. Terus kemudian yang ketiga ada daerah tersembunyi di mana kita tahu dan orang lain tidak tahu. Biasanya di sini mengenai hal-hal yang bersifat privasi pada diri kita, kayak misalnya keuangan kita, kesehatan kita gitu ya, di mana orang lain tuh belum tentu tahu. Nah, terus kemudian ada yang namanya daerah tak sadar, di mana kita tidak tahu dan orang lain tidak tahu, sampai nanti ada informasi khusus atau hal-hal baru yang ditemui oleh orang gitu ya, sehingga baru mungkin berubah di nggak ada di jendela yang keempat lagi, tapi sebelumnya pasti kita nggak tahu, orang lain juga nggak tahu, disebut dengan daerah tak sadar. Baik, kita lanjut lagi. Di sini teman-teman mahasiswa diminta untuk membuat satu target atau perencanaan pencapaian dalam pengembangan dirinya, di mana di sini bisa kita lihat ya, 1 tahun, ada jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun, 6 tahun, 8 tahun, sampai dengan 10 tahun. Di sini bisa kita lihat ada targetnya, terus juga ada rencana pencapaian. Misalnya nih dalam 1 tahun, misalnya kita seorang pekerja, misalnya target kita adalah kita tidak akan lagi berangkat ke kantor terlambat gitu ya. Rencana pencapaiannya seperti itu, targetnya selama 1 tahun. Targetnya misalnya dipecah juga, misalnya per bulan juga bisa. Atau dalam 2 tahun nih kita mau misalnya saya mau lancar dalam presentasi di depan publik atau di depan umum gitu ya. Target-targetnya apa aja gitu ya. Terus rencana pencapaiannya gimana? Misalnya kita ikut les public speaking gitu ya, rencana pencapaiannya. Atau misalnya memperbanyak interaksi dengan orang lain gitu ya. Itu bisa dalam rencana pencapaian. Targetnya dalam waktu berapa lama gitu ya dicapai. Terus kemudian ada yang 4 tahun juga gitu ya, dan seterusnya sampai dengan 10 tahun. Teman-teman bisa dibuat target pencapaiannya ini ya. Misalnya dalam 10 tahun saya ingin mencapai targetnya adalah saya ingin menjadi seorang manajer di bidang pemasaran gitu ya. Rencana pencapaiannya bagaimana? Misalnya satu, misalnya selalu achieve dalam target-target bulanan. Terus dua, misalnya selalu melakukan inovasi dalam pelaksanaan penjualan gitu ya. Terus tiga, misalnya apa ya? Misalnya melakukan apa? Melipat gandakan target yang diberikan perusahaan, misalnya itu juga bisa. Baik, setelah itu kita lanjut kepada balik lagi kepada 5 kebutuhan psikis manusia. Kalau ini psikis manusia, kalau tadi kan teori kebutuhan Maslow, ini adalah 5 kebutuhan psikis manusia. Apa aja itu? Nah, di sini saya minta teman-teman mahasiswa untuk melakukan diskusi kelompok akan kebutuhan-kebutuhan dasar dari manusia itu sendiri. Nah, misalnya apa sih yang terjadi gitu ya? Kita buat diskusinya, apa yang terjadi misalnya seorang anak merasa tidak memiliki rasa aman, atau tidak memiliki dianggap bernilai, atau tidak juga dianggap berharga, terus juga tidak dianggap dipahami. Terus juga bagaimana ketika memasuki usia remaja, anak-anak itu tidak memperoleh rasa aman gitu ya. Terus juga tidak diberikan rasa bernilai atau rasa berharga, dan terakhir tidak dipahami. Terus juga bagaimana ketika kita seorang dewasa tidak memiliki rasa aman, tidak juga diberi nilai di mata orang lain, terus juga kita dianggap tidak berharga dan tidak dipahami. Kira-kira didiskusikan apa yang terjadi gitu ya. Misalnya seorang anak ketika tidak merasa aman, dia bagaimana? Ketika tidak merasa bernilai, dia bagaimana? Gitu ya. Coba didiskusikan, kemudian kita lanjut dulu untuk berikutnya. Kita membutuhkan, ini kebutuhan dasar manusia ya, kebutuhan dasar manusia psikologikal, ini yang tadi dibilang dalam teori kebutuhan Maslow juga. Terus juga akan rasa aman, safety, terus juga love and belongingness, terus juga ada tentang kebutuhan tentang esteem, terus juga terakhir adalah self aktualisasi, yang mana sudah kita bahas pada slide berikutnya. Ya standar ya, kayak misalnya kita di kuadran bawah dulu nih, di diagram bawah tentang kebutuhan psikologikal. Apa aja sih? Misalnya kita membutuhkan makanan ya, makanan yang sehat berupa nasi gitu ya, sayur, daging, buah, misalnya 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Nah, itu memenuhi kebutuhan yang ada di tingkat kebutuhan paling bawah gitu ya. Kalau misalnya kita nggak penuhi itu, mungkin kita akan kekurangan gizi, mudah sakit gitu ya. Nah, itu macam-macam efeknya kalau misalnya kebutuhan dasarnya tidak dipenuhi. Ya,
kita masuk kepada hal-hal yang misalnya kebutuhan ini dianggap oleh dibutuhkan lah untuk semua orang gitu ya, agar kita bisa bertumbuh dan berkembang, yaitu kita butuh yang namanya rasa aman, terus juga kita butuh bernilai di mata orang lain, terus juga kita butuh dihargai, terus kita butuh dipahami tingkatannya, setelah dihargai kita butuh dipahami, dan terakhir adalah dicintai. Baik, apa yang terjadi? Kita masuk ke diskusi tadi yang sudah dibahas oleh kelompok. Apa yang terjadi apabila seorang anak merasa aman atau tidak aman gitu ya? Bagaimana seorang remaja merasa aman atau tidak aman? Dan terakhir adalah seorang dewasa, bagaimana kalau misalnya dia merasa aman atau tidak aman gitu ya? Nah, di sini kita lihat ya, apabila tidak aman, seorang anak itu akan merasa cemas, gelisah, terus menjadi takut gitu ya, terus mudah menangis. Sebabnya apa sih? Sebabnya anak merasa tidak aman itu apa? Misalnya kurang diperhatikan oleh orang tua gitu ya. Terus terjadi konflik rumah tangga di orang tuanya. Nah, biasanya anak itu merasa tidak aman gitu ya. Terus solusinya apa? Solusinya ya kita butuh yang namanya memberikan kasih sayang kepada anak gitu ya. Terus juga kita harus memberikan perhatian yang cukup. Kemudian ketika menginjak usia remaja, apabila remaja itu merasa tidak aman, apa yang terjadi gitu ya. Nah, yang pertama, dia biasanya remaja itu jadi bandel ya. Ya mungkin teman-teman pernah ngalamin atau pernah melihat ya teman-temannya yang bandel ketika usia remaja gitu ya. Terus juga dia biasanya mudah putus asa, tidak percaya diri, menyendiri, terus juga banyak misalnya nih teman-teman waktu sekolah dulu ada nggak temennya yang sering mojok aja di pojokan kelas gitu ya, diem, terus bahkan ada yang lebih parah ya, misalnya anak-anak itu terjerumus narkoba gitu ya, terus agresif dan emosional. Nah, sebabnya apa anak remaja itu bertindak seperti itu gitu ya? Yang pertama adalah pastinya seperti tingkatan anak-anak tadi ya. Biasanya orang tuanya kurang perhatian gitu ya. Terus kemudian dia hidup di lingkungan yang negatif misalnya ya. Terus atau mungkin juga orang tuanya pilih kasih gitu ya. Orang tuanya ada anak berapa gitu ya. Atau mungkin ada yang anak kandung atau anak tiri gitu ya. Biasanya menjadi sebab atas kenakalan remaja itu. Gitu ya. Terus solusinya gimana? Ya sama, kita harus memberikan kasih sayang yang cukup ya untuk anak-anak di usia remaja gitu ya. Kita harus memberikan perhatian, kita juga harus bisa ngasih penghargaan ke dia. Misalnya kayak misalnya dia tuh nilainya bagus di sekolah ya, otomatis kita perlulah memberikan semacam pujian gitu ya, agar anak ini merasa diberikan penghargaan gitu ya. Terus bagaimana kalau misalnya rasa aman tidak dipenuhi ketika usia dewasa gitu ya? Biasanya seorang manusia dewasa itu menjadi pemarah gitu ya, terus menjadi brutal, agresif atau tidak kontrol diri gitu ya. Sebabnya apa? Biasanya pertama adalah tekanan ekonomi gitu ya. Kalau manusia dewasa ya, hutang, faktor hutang juga mungkin gitu ya. Terus juga ada konflik keluarga dengan terus atau juga mungkin dia punya konflik dengan orang tuanya. Biasanya menjadi apa ya manusia dewasa yang sifatnya seperti tadi kita sebutkan ya, pemarah dan lain-lain gitu ya. Terus solusinya seperti apa? Sama ya, kita perlu pendekatan secara emosional terhadap manusia dewasa ini atau orang-orang yang sudah dewasa apabila mereka mengalami fase ini gitu ya. Kita perlu memberikan perhatian kepada mereka, terus juga kita perlu memberikan penghargaan sama orang lain. Terus satu lagi juga kita bisa membawa unsur-unsur religi gitu ya, sikap religius dalam pendekatan kepada manusia dewasa yang merasa tidak aman gitu ya. Ketika dia menyentuh unsur religi biasanya agak berkurang tuh sifat pemarahnya dan lain-lainnya gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Terus gimana kalau misalnya case-nya kita pada tingkatan yang berikutnya yaitu tidak bernilai gitu ya. Apa yang terjadi? Nah, di sini bisa kita lihat ya, apabila tidak bernilai, anak-anak itu biasanya suka menangis, suka menyendiri ya. Sebabnya apa? Balik lagi, biasanya kurang perhatian, terus keinginannya tidak bisa dipenuhi gitu ya. Anak kecil kan kalau keinginan tidak dipenuhi dia suka nangis gitu ya, sendiri gitu. Terus solusinya apa? Ya balik lagi kita harus memberikan kasih sayang yang cukup, perhatian, terus juga kita harus memberikan pujian kayak misalnya anak kecil itu nangis gitu ya, kenapa gitu, jatuh gitu, oh iya nggak apa-apa gitu, kamu anak yang kuat gitu, misalnya dikasih pujian seperti itu kan
dia akan merasa dirinya bernilai ya di mata orang tuanya. Terus apa yang terjadi kalau misalnya dia menginjak usia remaja, dianggap tidak bernilai. Biasanya dia menyendiri nih, introvert parah deh gitu pokoknya, di pojokan aja, tidak mau komunikasi. Terus juga mungkin ada remaja-remaja yang kadang lari dari rumah gitu ya, terus juga tidak percaya diri, terus suka bertindak negatif gitu ya. Itu akibat dari remaja yang merasa kebutuhan akan bernilainya tidak dicukupi. Lalu sebabnya bisa kita lihat ya, keinginannya tidak dipenuhi, terus juga lingkungannya negatif juga bisa menjadi faktor dia bersikap seperti itu. Solusinya seperti apa? Ya balik lagi, anak-anak remaja ini memang perlu perhatian yang cukup serius gitu ya dari orang tua agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Terus juga kita perlu memberikan kasih sayang serta perlu memberikan penghargaan. Nah, kalau dewasa bagaimana nih ketika sudah beranjak dewasa, kita merasa tidak bernilai gitu ya. Biasanya dia akan bersifat acuh tak acuh gitu ya. Mungkin juga menimbulkan sifat-sifat iri hati gitu ya, kayak misalnya di kantor nih gitu, kok si bos ngerasa yang ininya nih dinilai bagus mulu di matanya bos, sementara orang yang satunya juga enggak. Nah, biasanya menimbulkan rasa iri hati atau cepat emosi juga mungkin muncul di situ gitu ya. Terus sebabnya apa gitu ya? Sebabnya yang pertama adalah kurang penghargaan. Nah, ini balik lagi nih yang saya bilang tadi, misalnya bosnya kurang menghargai dia, kurang misalnya kerjaan dia sudah bagus tidak diucapkan. Ya, penghargaan itu kan macam-macam ya, bisa berupa kompensasi, bisa juga berupa hal-hal lain atau ucapan terima kasih pun itu adalah bentuk penghargaan gitu ya. Terus juga penyebab dari orang dewasa bersifat seperti itu adalah adanya tekanan dari keluarga gitu ya. Sama satu lagi tidak bisa mengontrol diri. Kemudian solusinya apa? Ya kita perlu sedikit memberikan perhatian lah sama misalnya orang-orang dewasa yang mengalami fase ini gitu ya. Terus juga kita harus bisa saling menghargai. Kemudian next, apa yang terjadi apabila seorang anak merasa tidak dihargai gitu ya? Kita lihat ya, akibat seorang anak apabila merasa tidak dihargai gitu ya. Otomatis ketika seseorang tidak dihargai dia akan kecewa itu ya, pasti dong gitu ya. Nah, contohnya gini, kita udah berbuat banyak nih untuk satu orang, terus kita tidak dihargai gitu ya, otomatis kita akan kecewa. Itu sih manusiawi ya, kecewa itu manusiawi. Terus juga yang lebih parah apabila anak-anak itu merasa minder gitu ya, ketika tidak dihargai dia akan malu, minder, pendiam, terus juga kadang-kadang menimbulkan sifat membangkang pada dirinya, terus juga sedih, terus juga kadang-kadang jadi bandel gitu ya. Sebabnya apa? Ya anak itu tidak didengar gitu lah. Salah satu apa sifat kita menunjukkan kita menghargai seorang kan kita harus mendengar orang dengan baik gitu ya. Nah kalau nggak didengarkan anak-anak biasanya jadi kayak gitu. Terus juga kita jarang muji anaknya gitu ya. Gitu. Jadi perlu sekali kita memperhatikan sebab-sebab dari akibat yang terjadi kalau anak-anak tidak dihargai. Nah, solusinya seperti apa? Ya, kita harus ngajarin anak-anak ini mulai bisa mengungkapkan pendapat gitu ya. Terus juga kita harus bisa banyak sharing gitu ya, dialog sama anak itu gitu ya. Apabila remaja yang tidak dihargai malah mungkin lebih parah lagi gitu. Sifatnya bukan hanya kecewa tapi menimbulkan hal yang lebih tinggi dari kecewa yaitu rasa tidak puas atau acuh tak acuh gitu ya, dan biasanya bisa juga menimbulkan sifat yang pasif atau stres kita kelihatan ya. Terus juga cari tempat pelarian, lari dari rumah. Nah, remaja kan biasanya udah mulai lebih berani-berani gitu ya daripada anak-anak. Nah, kenapa remaja bersifat seperti itu? Yang pertama biasanya nih tidak dilibatkan gitu ya. Selalu dimarahin, salah mulu, diomelin mulu, akhirnya menimbulkan akibat-akibat seperti tadi, ya lari dari rumah, cari tempat pelarian gitu ya. Kalau tempat pelariannya positif, kalau negatif akan lebih parah berefeknya sama kehidupan remaja itu. Nah, solusinya seperti apa? Ya kita harus bisa memotivasi remaja-remaja yang tumbuh gitu ya. Terus juga kita harus bisa memuji, menghargai mereka gitu ya. Terus juga kita harus sering berkomunikasi dengan mereka. Nah, kalau ketika menginjak usia dewasa, biasanya orang yang tidak dihargai itu mungkin lebih parah lagi ya. Banyak orang-orang yang misalnya dia melakukan hal-hal negatif seperti minum-minum gitu ya, terus dia pesimis, cepat emosi. Nah, itu udah menginjak tingkat yang lebih parah gitu ya. Kenapa bisa menimbulkan hal-hal seperti itu? Ya
balik lagi tadi, biasanya kurang dihargai, terus juga ada tekanan dari keluarga, dalam dirinya sendiri juga tidak bisa mengontrol ya. Solusinya seperti apa? Ya, kita perlu perhatian ya. Mungkin kalau misalnya kita punya teman ya, kita kan sudah usia dewasa gitu ya. Kita punya teman yang ada di fase ini, ya kita cobalah bantu dia dengan memberikan perhatian. Terus juga kita bisa bantu dia memperlihatkan sifat kita tuh bisa menghargai dia gitu ya. Sehingga akibat-akibat yang ditimbulkan tidak sebesar ini gitu ya. Kita next. Di sini ada quote, bernilai karena dirinya apa adanya gitu ya. Jadi kita bernilai itu karena apa adanya diri kita gitu ya. Ya, jadi kita merasa bernilai sebagaimana adanya diri kita sebagai manusia. Nah, kalau berharga biasanya atas prestasinya dia bedanya. Ya kayak misalnya kita memuji misalnya kamu misalnya dia seorang pembuat lagu, lagu kamu bagus gitu. Dia kan pasti dihargai ya. Kalau bernilai apa adanya diri kita gitu ya. Nah, bedanya apa? Orang merasa berharga karena hasil karyanya diterima atau dihargai oleh orang lain. Sedangkan rasa bernilai dirasakan oleh seseorang karena nilai dirinya sendiri, bukan karena apa yang dia lakukan. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini ada tingkatan yang dipahami gitu ya. Bagaimana sih kalau misalnya orang tidak dipahami? Nah, akibatnya apa? Misalnya ada di tingkat usia anak-anak, dia tidak dipahami, biasanya dia ya anak kecil ya, gimana ya, kecewa, nangis gitu ya, kesepian, atau mungkin dia disuruh belajar nggak mau gitu ya, karena tidak dipahami. Sebabnya apa sih? Ya, balik lagi, pasti kurang perhatian dari orang tuanya, atau mungkin didiamkan. Ya, zaman sekarang ya, kita bisa lihat ya, kadang-kadang orang tuanya tuh sibuk main handphone aja. Sering ya terjadi gitu ya, kalau misalnya kita lihat ya. Coba aja kalau misalnya ini kita makan di mana gitu, kita cek misalnya anaknya tuh kadang-kadang suka bandel apa gitu ya. Biasanya orang tuanya kurang perhatian gitu ya. Solusinya apa ya? Sebagai orang tua kita harus banyak komunikasi sama anak gitu ya. Kita juga harus mendengarkan anak. Nah, ketika menginjak usia remaja biasanya lebih parah lagi seseorang yang tidak dihargai. Dia bisa memperlihatkan sifat yang tidak puas gitu ya, acuh tak acuh, tak peduli dengan orang lain, terus juga bisa jadi pasif stres, biasanya jadi pemberontak gitu ya, atau bisa juga jadi masuk kepada kenakalan remaja yaitu merokok, terus juga mabuk-mabukan mungkin ya, mogok belajar, dia nggak belajar sama sekali. Nah, itu kenapa sebabnya? Ya karena itu tadi permintaan dia juga tidak dipenuhi ya, tapi kita bisa lihat juga permintaannya berlebihan nggak gitu ya. Kadang-kadang kan remaja suka aneh-aneh gitu ya, kayak misalnya baru masuk usia remaja masih kecil udah minta bawa mobil, nah itu kan tidak tepat juga gitu ya. Terus juga kadang-kadang di usia-usia remaja ini rentan orang tuanya selalu salah gitu ya, membuat si remaja ini selalu salah, jadi dia tuh merasa dipojokkan gitu. Solusinya seperti apa ya? Kita harus banyak mendengarkan mereka, kita harus bersifat adil, kita harus terbuka. Terbuka tadi, terbuka ini kayak misalnya kita memberikan pengertian gitu ya, kayak misalnya ini anak remaja, Pak, Bu, saya minta mobil gitu ya kan, kita harus kasih pengertian bahwa usianya tidak cukup untuk membawa kendaraan bermotor gitu ya. Kita harus memberikan pengertian kepada anak-anak remaja ini. Nah, kalau mencapai usia dewasa, orang yang tidak dipahami itu biasanya lebih parah lagi ya. Biasanya kadang kayak suami istri gitu ya, mereka sering tuh bertengkar dalam hubungan rumah tangga gitu ya. Terus juga bisa menimbulkan sifat yang kurang pede terhadap orang lain. Biasanya orang-orang yang tidak dipahami itu emosionalnya suka tinggi gitu ya. Kadang-kadang acuh tak acuh dia, apalagi dalam hubungan tuh kayak hubungan ya, kita merasa tidak dipahami sama pasangan kita itu salah satu bakat munculnya, bukan bakat apa, bibit ya, bibit munculnya selingkuh gitu ya. Terus juga kadang kita jadi timbul rasa saling curiga sama orang gitu ya, apalagi sama pasangan. Nah, sebabnya apa ya tadi, adat dan budaya dari pasangan suka beda gitu ya. Terus juga ada rasa saling curiga, tidak percaya gitu ya. Kadang-kadang jumlah anak juga menjadi faktor ya. Seorang itu merasa tidak dipahami gitu ya, karena anaknya banyak, akhirnya kita sibuknya sama anak, tapi komunikasi pasangannya tidak terjalin dengan baik. Akhirnya jadi bertengkar gitu dalam rumah tangga. Nah, solusinya seperti apa ya? Kita harus bisa saling menghargai ya. Kalau sesama orang dewasa, kita harus bisa saling menghargai, saling mengasihi gitu ya. Saling melindungi kan jadi harmonis, enak gitu ya. Next.
Nah, di sini ada cerita nih mengenai kurangnya sifat memahami gitu ya, sikap memahami kurangnya. Di sini kita bisa lihat ada contoh case, yaitu ada cerita tentang roti hangus gitu ya. Nah, ini sebuah refleksi atas sebuah pengalaman. Kita buka ya. Seorang ahli pendidik bertanya kepada 3 orang ibu yang ditunjuk dari peserta sebuah pelatihan. Misalnya, suatu pagi Anda sedang menyiapkan roti bakar untuk sarapan suami Anda. Tiba-tiba telepon berdering, anak Anda menangis, terus juga jadinya karena terlalu banyak yang diurus, rotinya ini hangus ceritanya, rotinya hangus. Lalu suami Anda berkomentar, kapan kamu mau belajar memanggang roti tanpa harus menghanguskannya gitu ya. Kira-kira bagaimana reaksi Anda? Ayo, yang cewek-cewek reaksinya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ada berbagai macam reaksi nih ya. Yang pertama adalah langsung saya lempar rotinya ke mukanya gitu ya. Terus juga ada yang saya akan katakan padanya, bangun, coba bikin sendiri rotinya gitu ya. Terus ada juga yang tidak berkata apa-apa tapi langsung nangis gitu ya. Nah, ini biasanya wanitanya lembut sekali gitu ya, dia langsung nangis gitu. Nah, lalu bagaimana perasaan Anda terhadap suami Anda? Biasanya nih hal-hal ini dijawab dengan, wah saya benci nih, jadi marah, terus merasa dianiaya gitu ya sama suaminya. Terus ada pertanyaan lagi, mudah nggak bagi Anda menyiapkan roti bakar lagi untuk pagi itu? Ya, dijawab nih sama tiga responden tadi ya, tentu saja tidak katanya gitu ya. Nah, jika suami Anda pergi bekerja, mudahkah bagi Anda untuk membereskan rumah dan belanja kebutuhan sehari-hari dengan lapang dada? Nah, tidak gitu ya, biasanya jadi sumpek. Nah, ini mood-nya kena gitu ya. Jadi mood-nya jadi berantakan karena ucapan dari suaminya ya. Terus juga saya tidak akan membeli apapun untuk keperluan rumah hari itu. Nah, ini juga mood-nya terganggu. Terus katakanlah bahwa roti itu memang hangus, tetapi suami Anda mengatakan kepada Anda, tampaknya pagi ini kamu lelah ya sayang gitu. Teleponnya berdering, anak kita menangis, dan sekarang roti hangus. Kira-kira reaksi Anda apa? Yang pertama nih, responnya, saya tidak percaya bahwa yang bicara itu suami saya. Jadi nggak mungkin lakinya ngomong begitu gitu ya. Terus juga yang kedua, responnya adalah saya akan merasa bahagia gitu ya. Kemudian yang terakhir, saya akan merasa senang dan saya pikir saya akan memeluk suami saya. Mengapa Anda gembira gitu ya? Bukankah anak tetap menangis dan telepon berdering dan roti sudah hangus? Nah, jawabannya ya para ibu-ibu ini tidak peduli dengan hal itu gitu ya. Nggak peduli lagi dengan roti hangusnya gitu. Lalu apa yang beda? Lalu apa yang beda gitu ya? Nah, ibu-ibu ini jawab, saya merasa suami saya baik sekali karena tidak menyalahkan saya, melainkan memahami perasaan saya dan dia berpihak kepada saya bukan memusuhi. Terus kemudian, jika suami Anda pergi bekerja, akan mudahkah bagi Anda untuk melakukan tugas-tugas rumah tangga lagi gitu ya. Nah, dia akan merasakan, saya akan melaksanakan tugas-tugas saya dengan senang hati gitu ya. Terus juga sekarang mari bicara tentang suami tipe ketiga. Setelah roti itu hangus, ia memandang istrinya sambil mengatakan, nih saya ajari loh kamu membakar roti. Nih saya ajarin kamu membakar roti gitu ya. Nah, mereka menjawab, tidak, suami semacam itu lebih buruk lagi dari yang pertama sebab ia menganggap saya bodoh gitu ya. Bagaimana kalau apa yang suami Anda lakukan kepada Anda itu gitu ya, Anda lakukan kepada anak-anak Anda dengan anak-anak didik Anda gitu ya. Jadi dibalik nih pertanyaannya, kalau misalnya hal ini kita lakukan juga sama anak kita bagaimana gitu ya. Nah, terus saya merasa mengerti gitu ya kata si ibu-ibu tadi yang menjawab tentang dialog ini. Saya mengerti tentang tujuan Anda membuka dialog ini. Saya memang selalu mengkritik anak-anak saya, anak didik saya, tanpa saya sadari, saya selalu mengatakan, kamu sudah dewasa, kamu harus tahu apa yang kamu lakukan itu salah, gitu ya. Saya sekarang tahu mengapa mereka marah dengan kata-kata saya. Terus juga ibu yang kedua ini juga jawab, saya selalu mengatakan kepada anak saya, anak-anak didik saya maupun anak saya, biar saya tunjukkan cara kepadamu untuk melakukan itu. Dan sering sekali mereka marah saat mendengarnya. Yang ketiga adalah saya sering mengkritik anak saya dan anak-anak didik saya. Hal ini menjadi hal yang biasa bagi dia gitu ya. Dan saya sering mengulang-ulang kalimat
yang dulu diucapkan orang tua dan guru kepada saya. Dulu saya juga sangat tidak suka mendengar mereka mengatakannya. Jadi, kepola gitu ya. Kalau begitu, mari kita cari tahu yang mungkin kita pelajari dari kasus roti hangus ini. Apa yang membantu mengubah perasaan Anda dari benci menjadi senang terhadap suami Anda? Saya yakin sebabnya adalah karena suami tidak menyalahkan saya, tetapi dia memahami perasaan saya. Di mana kebutuhan, salah satu kebutuhannya, kita balik lagi ya, kebutuhan dasar manusia tadi adalah dipahami, dihargai, dan dicintai. Nah, di sini juga ibu-ibu yang kedua adalah tanpa mencela gitu ya. Kebutuhan dasar manusia ini aman, bernilai, dipahami, jadi dihargai, dia ngerasa dihargai gitu ya. Dihargai, dipahami gitu ya, dia jadi ngerti rasanya dihargai sama orang lain, terus juga tanpa mendikte saya gitu ya. Kebutuhan dasarnya adalah bernilai gitu ya. Jadi jangan didiktein gitu ya orang lain ya. Nah, itu akan mendidik orang lain lebih baik. Gitu ya. Setelah sampai pada yang dituju, ahli pendidikan itu mengatakan, sekarang Anda semua mengerti bahwa apa yang Anda inginkan dari suami Anda, itulah yang diinginkan pula oleh anak-anak kita, gitu ya. Anak didik kita, suami kita, istri kita, dan rekan-rekan kita, yaitu pengertian dan empati. Makanya perlu sekali yang disebut rasa empati, gitu ya. Kita lanjut. Nah, di sini empati ini bisa memberikan apa ya nilai-nilai terhadap hal-hal yang tadi kita bahas akan kebutuhan rasa aman, kebutuhan bernilai, kebutuhan dihargai, dipahami dan dicintai gitu ya. Mendengarkan dengan hati, terus memandang dengan mata yang penuh kasih, menerima, mencoba, meresapi, bukan juga kita menganalisis pikiran ya. Nggak usah kita analisa pikiran orang gitu ya. Cukup kita pahami aja gitu ya. Nah, di sini bisa kita lihat adanya perbedaan antara orang bijak dan orang pintar. Next. Nah, di sini ada bedanya ya, orang bijak dan orang pintar. Nah, empati itu apa sih artinya? Empati adalah mendengarkan dengan hati, dengan penuh kasih sayang, hingga memahami orang lain seperti apa adanya, apa yang difikirkannya, apa yang dirasakannya, dan mengapa dia bertindak begitu, gitu ya, bertindak demikian. Beda halnya bila mendengar dengan pikiran gitu ya. Kalau misalnya kita mendengarkan dengan pikiran, itu kita pasti menganalisa gitu, menganalisa apa kok kamu melakukan ini gitu. Nah, itulah yang bisa menimbulkan hal-hal yang tadi seperti kasus roti hangus tadi gitu ya. Beda halnya nih kalau misalnya kita mendengarkan dengan pikiran gitu ya. Kita analisa terus kita cari kelemahan, kita membantah, menilai, wah akhirnya runyam gitu ya. Jadi ada yang benar, ada yang salah biasanya kalau dari pikiran seperti itu. Padahal cukup memahami aja, itulah empati. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada hidup di atas garis gitu ya. Di mana garisnya ini adalah garis tanggung jawab. Di sini kita bisa memilih gitu ya, kita harus hidup di atas garis ini. Kalau misalnya kita di atas garis, artinya kita memilih untuk bertanggung jawab atas tindakan-tindakan kita, bukan menyalahkan orang lain gitu ya. Terus juga kita harus bisa memilih daripada berdalih gitu ya. Yang tadi kita sudah bahas tentang berdalih, excuse gitu ya. Terus juga kita ada kebebasan, ada solusi, ada kemauan gitu ya di atas garis tanggung jawab. Beda sama yang di bawah garis tanggung jawab, ada yang membenarkan, artinya sikap kita salah pun kita ngerasa butuh pembenaran gitu ya. Terus kita ingkari, terus akhirnya kita jadi banyak menyerah juga gitu ya. Makanya kita harus perlu hidup di atas garis karena kita akan merasa aman, merasa berharga, merasa dinilai, merasa dipahami dan dikasihi gitu ya. Kalau misalnya yang hidup di bawah garis, biasanya kita ada ketakutan, ada ketidakmampuan, terus juga kita bukan siapa-siapa, merasa sendiri, benci gitu ya dengan orang lain ya, dengan diri sendiri maupun orang lain. Nah, itu kita hindari ya, hidup di bawah garis tanggung jawab ini. Baik, kiranya itu materi yang dapat saya sampaikan pada materi pertemuan keempat karakter building. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.